tadi yang di Kejadian 3. Coba jelaskan, siapa yang mengatakan telanjang? Terus Tuhan di situ mengatakan bahwa mereka tidak dalam keadaan telanjang. Tapi kamu mengatakan, ya mungkin. Maaf, kalau kami nggak bisa seperti itu umat muslim. Ketika kami memang tidak bisa menafsirkannya, kami akan melihat bagaimana pendapat para ulama-ulama. Itu yang kami pakai. Hadis. Bagaimana di dalam hadis itu pendapat para ulama-ulama. Itu yang kami pakai. Begitu dong. Jadi kami ini siapa? Seenaknya kami mau menafsirkan, sementara para ulama saja mau saling berbeda pendapat. Tetapi tujuannya memang tetap satu. Masih berpedoman kepada Al-Quran. Gitu kalau kami Chelsea. Makanya kalau kami tidak ada kata mungkin di dalam Al-Quran. Ya mungkin Allah itu, ya mungkin, enggak. Karena Al-Quran itu murni, firman Allah. Kalamullah, murni. Makanya dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa berubah. Satu ayat pun. Kenapa, Cel? Ya memang ya posisi saya juga kan bukannya ahli dalam bidang apologet ini. Kalau Bang Faruk, Bang Aritonang sebenarnya bukan soal keahlian, Chelsea. Bukan keahlian, pendeta saja. Kamu tengok pendeta Yunus tadi malam waktu berdiskusi saya sama dia tentang KPR 9, KPR 22 dengan KPR 26. Kesaksian Paulus yang bertentangan. Dan ya, dia memang tidak bisa menjawab. Iya, maksud aku levelnya Ito ini bukan aku, levelnya kan adalah sesama Kita nggak butuh level, kita nggak butuh level. Kita di sini Artinya, butuh akal. artinya kan kemampuan saya untuk menjawab itu kan nggak boleh sembarangan itu, takut salah jawab. Kalau kayak begitu, inilah makanya saya bilang, Kristen ini ketika berdiskusi jujur, saya salut. Saya tidak akan mengatakan dia botol, karena dia jujur, sesuai dengan apa kemampuan dia untuk apa menjawabnya. Kalau saya ditanya Kristen, saya tidak akan mau AIWO, saya akan WA guru saya. Bagaimana ini, Bunda? Bagaimana ini, Bang? Hadis ini, ini penjelasannya begini. Bagaimana ini, Ustadz? Begitu saya. Saya tidak bilang, di dalam hadis ini, ini doif, ini begini. Nggak ada. Makanya saya jawabnya kan mungkin, karena saya kemampuan saya kan. Makanya nggak boleh mungkin. Maaf itu, saya tidak tahu soal itu. Selesai. Apa mau saya tuntut? Kan begitu. Makanya saya bilang, kami di sini tidak butuh S3, S4, S telur, S tontong, S dawet, kami nggak butuh. Yang kami butuh apa? 1, kejujuran. 2, akal. Dia kalau sudah jujur, sudah begini. Dia menggunakan akal walaupun memang bertentangan, saya jempol. Yesus utusan, ya utusan. Terus kenapa kau tuhankan? Ya seperti itulah. Selesai. Apa mau saya bilang? Di dalam ini, di dalam itu, di dalam ini. Nah, ketika kami buka originalnya, ternyata Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Ini kan kami kan Indonesia begini. Nah, ini maksud saya, Cel. Ngeyel. Tetapi tetap salah. Gitu. Contoh, saya bilang, God itu artinya Tuhan. Lord itu artinya Tuhan. Jadi God dengan Lord itu sama artinya? Sama. Itu ngeyel. Tapi padahal sudah tetap salah. Sejak kapan God dengan Lord itu sama artinya? Nah, begitu. Makanya saya lebih approve, lebih suka itu kepada saudara Kristen yang jujur 1. Kedua, yang menggunakan akal. Bagi dia memang tidak masuk akal, dia akan diam. Saya suka seperti itu. Ini jangan sudah ngeyel, tapi salah juga. Gitu, Cel. Nauli. Nih, sudah tahu watakku norak. Apalah kau si hotang. Naiklah kau. Ya, Bang Yege. Bang Yege, ada yang mau disampaikan, Bang Yege? Ini lagi nih. Dulu. Kau di mana tinggal, Chelsea? Itu. Jakarta aku. Tapi posisi lagi ke Medan. Iya, tapi lagi di Samosir ini. Mau ke apa kau? Ke apa namanya? Di Pangururan aku. Di Pangururan, mau ke Pangururan. Ngapain kok ke situ? Ada urusanmu? Ada pesta Danau Toba.
Kan libur anak sekolah ini kan, liburan. Udah mau Nanti masuk hari Senin dah. tanggal 14 ya, udah mau masuk. Nanti balik lah. Masuk. Masih bawa dulu ini makan ini makan ikan. Ya, semoga iyalah ikan semua di situ, ikan laut, ikan asin. Aduh, aku sapa dulu ini ya. Halo, siapa nih? Adi. Iya, Orang halo. teropong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau disampaikan Muslim ya bang? Iya Muslim, alhamdulillah. Iya ada yang mau disampaikan silakan. Tentang apanya tadi WA dari Bang Faruk itu di mana didapatkan ya? Ya Kak Nora. Nomor rekeningnya itu. Oh, nanti di DM bang, di DM. Dari mana? Di DM Dari bang. dari akunnya Bang Faruk gitu. Ya, akunnya Bang Faruk. Oh, Akun gitu. ini di follow, nanti abang DM nomor wawa abang. Atau minta Oh, nomor gitu. wawanya. Oh gitu. Ya. Ya Kak, mungkin itu aja. Ini udah Oke. mau apa nih? Udah mau waktu zuhur ini. Oke bang. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Teropong. Teropong. Adrian. Benar. Ya, assalamualaikum. Kalau dari yang ke BSU. BSU ya lah. Salam. Oke. Ya, tadi saya dengar Alhamdulillah. tadi saya dengar si Chelsea tadi itu Terima kasih. fitnah Al-Qur'an tadi. Saya tidak terima itu dia fitnah. Kalau makan tuh Pak. Bang Denny, noise Bang Denny. Jadi saya share sini. Ya, Bang. Halo Bunda Nora, tadi si Chelsea tadi itu fitnah Al-Qur'an. Saya tidak terima itu. Tadi dia bilang, ya seolah-olah maafnya itu ndak Bunda. Saya dari tadi ngikutin loh. Disuruh cari datanya di mana Al-Qur'annya dia nggak mau. Cel, Ya, Di mana datanya Lagi nggak kalau monitor boleh itu. memakan buah kuldi itu di mana? Enggak. Jadi begini, tidak ada saya begini. Aku bilang ada itu namanya Ada. ungli. Ada. Iya. Aku cuma Ada mau tadi kamu bilang. Iya, Kamu mau bilang bahas- ada, boleh mau memakan nanya buah buah kuldi. ungli aja, rupanya kuldi. Buah kuldi. Maksud aku Iya, tadi tapi ada kamu bilang. ada kuldi. Terus kamu Maksud aku ketawa-ketawa, kamu dapatnya di mana? Dia bilang. cerita buah Terus kuldi itu kan ada. terus maksud saya- Bunda Nora nanya, kamu dapat di mana datanya? Di sekolahan. Iya, maksudnya di sekolahan kan. Di waktu sekolahan ada- mana? SD. Waktu itu cerita buah kuldi itu ada, maksud saya begitu. Tapi ungli maksudnya. Nah, itu. Makanya datanya di mana? Ayo. Ya kuldi lah, apalah. Ya, Yang penting kuldi. kamu cari datanya di mana Al-Qur'an membolehkan makan buah kuldi. Nggak ada saya bilang di Al-Quran loh, nggak ada loh, nggak ada. Kamu Saya fitnah. bilang, waktu Nah, di betul sekolah saya pernah dengar cerita tentang Ada buah tadi kuldi. kamu bilang. Buah, Ya, di ternyata sekolah buah mana? Chelsea. Sekolah mana kamu? Maaf aja itu? lah. Memang kau tadi Di sekolah menyebutnya mana? tentang- Sekolah Kristen iya mungkin. enggak sekolah Di Islam sekolah lah. Kristen mungkin. Ya. Sekolah Islam. Enggak ada. Enggak ada sekolah Islam Belum. membolehkan buah makan buah enggak ada. Nah, nipu Cerita lagi makan nih. buah ungli itu ada bang. Aku SD-nya di SD Manggarai. Ah, dulu. enggak ada. Pelajaran agama Nggak Islam ada aku nggak sekolah- keluar. sekolah Islam. Jadi aku di dalam kan dengar-dengar. Nggak ada sekolah cerita Islam, tentang nggak ada. Buah kuldi itu ada cerita buah kuldi gitu. Enggak ada buah kuldi makan buah di sekolahan enggak ada. Ceritanya. Bohong maksud ini aku. nipu. Di dalam Iya. Al-Quran itu Makanya tidak kalau ada mau- tulis buah huldi, Chelsea. Iya, maksud aku waktu di sekolah. Makanya kalau mau cerita mau tentang anu buah jangan. kuldi gitu loh. Cerita tentang buah kuldi. Ya, kalau Ya udah, begini aja deh, kamu minta ya maaf. tapi lah. kamu plesetkan itu, kamu Narasi kamu plesetkan. tadi itu sudah salah. Kamu plesetkan seolah-olah itu kamu tahu aja. sedikit Bang Adrian. Itu narasi kamu seolah memang kamu di situ
telah mempelintir Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada menjabarkan buah huldi itu. Maksud aku di ajaran tentang buah kuldi itu ada itu maksud aku. Memang ada, tapi iya, kan itu. itu kan menjurus di dalam Al-Quran. Aku Kau kan nggak bilang bilang. aku nggak bilang Al-Quran kan, nggak bilang, aku bilang nggak ada. Alah udah. Chelsea, nah, minta maaf aja, udah selesai udahlah, gitu udah. loh. Ya. Dalam Muslim tuh kau tuh minta maaf karena di situ kan kau sudah merujuk kepada Al-Quran tadi. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah ungli janganlah Dia kamu bilang makan. gitu. Ya, Ketawa itu jangan. Faruk. Ketawa itu Faruk. Iyalah, itu kan tercatat dalam Bible kau, kata itu Faruk. Enggak lah, itu kan ada di kamu. Kata kamu tadi memang. Makanya saya di situ tadi langsung emosi. Di mana disuruh apa? Aku bilang kan. Nah, itu maksud saya. Kalau memang tidak ada data di dalam Al-Quran bunyinya seperti itu, berarti kan kamu sudah memfitnah, mempelintir itu nggak boleh. Kalau dalam perdiskusian kita tidak boleh seperti itu karena apa? Menunjukkan data baru boleh kita menjabarkan. Nah, di sini umat muslimnya cuma kamu minta maaf. Itu loh. Tidak boleh. Ya sudahlah. Oke toh. Ya sudah. Minta maaf aja lah bang. Sudah selesai lah. Karena apa sudah salah. Jangan ya aku buah-buah selalu pakai sih, tangan jangan dibasi, pakai sendok aja. Kita kan ini cuman diskusi karena ada lucu-lucuan ini, jadi aku ini terkontaminasi dengan kata lucu-lucuan ini gitu. Tuan Oten lucu kan gitu, jadi aku terkontaminasi jadi main lucu-lucuan aja gitu. Angkat kepala sekolah SD-nya. Ya, Hotel mereka lucu. di bawah ini meminta kamu untuk minta maaf itu. Saya sendiri ya, kalau memang ada kesalahan sama Kristen, saya akan minta maaf loh. Saya betul, saya pernah. Saya minta maaf kepada saudara Kristen kalau ada tadi perkataan saya yang melukai hati kalian. Saya jujur, saya minta maaf. Karena apa? Dengan maaf itu bukan berarti kita malu atau kalah. Itu loh. Maaf itu berarti kita menunjukkan bahwa apa? Pertanggungjawaban kita ketika kita melakukan suatu kesalahan. Atau juga maaf itu berarti untuk meredam. Bagaimana biar tidak terjadi amarah. Itu. Sudah jangan ajak pakai tangan. Sudah Silakan, Chelsea. Tapi ibu kau marah. Tidak pakai masalah. tangan. Ada juga kok dari pihak muslim minta maaf kepada Kristen. Itu bukan berarti menjatuhkan marwah atau harga diri. Tidak. Iya, Betul itu, Bu. Ya. Ya, saya juga pernah debat di satu kerjaan ini. Saya kalau merasa salah, ya salah. Sebentar dulu Bang Adrian. Bang Chelsea mau ngomong. Iya, Silakan Bang. Silakan Cel. Iya. Jadi memang ya ini kan awalnya kan ini kan terkontaminasi dengan judul Tuan Kristen kan, Tuan Oten kan lucu. Atau apa Bang Faruk kan tadi bilang kan begini. Aku bilang ada lagi yang lebih lucu lagi. Aku bilang gitu kan. Ya maksudku di Alkitab itu ada lagi yang lebih daripada itu. Jangan kau makan buah ungli itu. Gini. Abang ini kan iya. Terus enggak ada itu juga ada juga tentang buah ungli. Buah apa itu namanya? Kan aku minta pengarahan gitu kan. Enggak. Maksudku enggak itu bukan berarti enggak dia ini. Enggak maksudku itu buah ungli itu apa sih? Aku carilah peku yang satu kan. Oh, buah ini. Buah apa tuh namanya? Enggak ada itu, enggak ada. Ada buah ini. Ada kok di ajaran orang ini. Di sekolahku pernah dengar cerita tentang buah itu waktu aku SD kan, dulu aku SD kan nggak keluar aku kan pelajaran agama Islam kan, jadi aku di dalam dengar cerita itu tentang buah itu. Poinnya aja itu. Tentang cerita buah itu Minta maaf ada. aja udah selesai, nggak usah Iyalah, dijelaskan udah lagi. kuangkat kusomba kalian semua itu, maaf lah ya. Kusomba ya Nggak usah. kalian. Ya. Udahlah ya. Sudah, Iyalah. itu maksudnya Ya. dia bilang kusomba kalian itu dia dari hatinya, dia minta maaf dari pribadinya sendiri. Itu arti dari kusomba kalian ya. Jadi begini saudara muslimku yang tercinta, yang dikasihi dalam namanya. Diberkatilah kalian yang di bawah, walaupun kalian tidak kasih koin, tetap berkati ya. Itu mungkin kita anggap ketidaktahuan Chelsea. Tapi dari narasi Chelsea tadi, kau itu sebenarnya di Kristen tidak ada mengenal namanya buah huldi. Ya, tidak ada, hanya di Islam. Kalian yang mengatakan buah di dalam Bible itu adalah buah pengetahuan. Tidak ada huldi. Oh, jangan lagi berbohong kau. Makanya itu aku bilang, jangan suka berbohong kau. Nanti kayak Pinocchio hidung kau. Mending kalau kau ganteng kau. Ini nggak ganteng pun kau. Ya.
Jadi, jadi, jadi itulah ketidaktahuan. Makanya saya selalu menghimbau, ayo kita kalau berdiskusi pakailah data, biar dapat edukasinya, pakailah kejujuran dan gunakanlah akal. Gitu, biar tidak ada yang namanya penghujatan. Ya, saya diberkati. Siapa nih? Saya tidak tahu nih. Oh, Bang Mohmar. Susah kali. Ya, begitu ya. Jadi saudara-saudara muslim ya dimaklumin aja. Kalau saudara-saudara Kristen itu ada memang tidak mengetahui sebenarnya, tetapi melontarkan apa yang dia tidak ketahui. Nah, karena sudah hadir guru kita di sini, kita Assalamualaikum. ucapkan dulu salam. Assalamualaikum. Aku makan dulu itu ya, dari tadi belum Bentar makan dulu. ya. Aku makan dulu Bentar izin ya. dulu. Dengerin dulu. Iya, iya, Jadi kalau di Al-Quran itu buah kuldi. Kalau di Bible ulangan 23 nomor 1 buah pelir. Coba dibaca. Serius ini. Coba ulangan 23 nomor 1. Coba dibaca. Buah kuldi apa buah pelir? Saya baca ya. Ya. Ulangan 23:21. Apabila engkau Nomor berpuasa- 1. Nomor 1. Tadi 23 katanya 1. orang yang Kenapa sih bagian aku yang membaca ini? Orang Ya kan yang hancur orang yang hancur buah pelirnya atau Nah, yang cukup. potong kemaluannya janganlah masuk dalam jemaat Tuhan. Nah itu jadi kalau di Al-Quran buah kuldi, kalau di Bible buah pelir. Itu data. Nah itu baru perbandingan. Itu loh, lanjut itu sebenarnya ini sih saya mau naik doang di sini. Gak ada yang lain. Saya dari tadi monitor sih. Lanjut. Apaan sih ketawa? Saya tidak ikut ya bagian buah ya. Karena sudah capek saya membaca buah terus Bang Handi di dalam Bible. Ada buah pelir, ada buah jakar, ada buah dada. Saya capek membahas tentang buah-buah. Ya. Nah, kita naikkan. Nah, ini orang. Halo orang. Halo, Ya, kira-kira bagaimana ulangan 23 nomor 1? Kok jadi kayak rasis ini? Ini rasis. aduh saya namanya. bingung. Loh, Saya mau menjawab yang Tuhan tadi, yang mana? yang tentang makan buah. Oke, silakan. Kenapa dia telanjang? Hmm. Karena dia itu adalah telanjang itu gambaran dosa. Ketika Tuhan itu datang melangkah, karena dosa itu gimana ya? Tidak bisa disembunyikan. Bang, baca nomor 7-nya ya. Saya bacakan ya, Abangku. Oke. Kejadian 3 nomor 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kalau telanjang ini berarti makna harfiah, bukan seperti yang telanjang-telanjang BUGIL. Nah, kita baca selanjutnya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Pertanyaan saya, untuk apa mereka Dia menyemat pohon mengumpat- ara, daun ara? Dia mengumpati dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak terima kan jawabannya kan? Menyemat daun ara dan membuat Dia menyembunyikan. cawat. Nggak, sekarang aku tanya dulu sama kau orang. Cawat itu apa? Apa? Cawat. Cawan. Makanya baca dulu nomor 7. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. CAWAT. Iya, buat menutupi dosa itu. Loh, ini daun ara loh, daun pohon ara loh. Aduh. Masa daun pohon ara bisa menutup dosa? Makanya lanjut deh. Nah, oke. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Betul. Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab Nah. itu aku bersembunyi," firman-Nya. "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Siapa yang memberitahunya? Tadi yang saya bahas sama si Chelsea, begini orang, ya, jangan kamu menggunakan ngeyel kamu lagi. Yang saya bahas sama si Chelsea, satu, siapa yang memberitahukan kepada mereka ketika mereka makan buah itu akan telanjang? Yang kedua, ternyata Elohim mengatakan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Berarti Adam dan Hawa tidak telanjang. Tetapi di dalam nomor 7, mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Tahu kok cawat? Cawat itu artinya kolor, CD, ya, celana dalam, itu cawat. Nah, kalau kamu bilang kata telanjang itu artinya itu adalah dosa, mereka menutupi dosa, bagaimana mungkin daun pohon ara bisa menutup dosa? Gimana? Bentar, lagi baca nih. Ya, bacalah, baik-baik. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah? Nah, efek telanjang itu ada apa? Efek makan buah itu adalah telanjang. Telanjang Ketika apa? dia, aduh jangan ke situ dulu. Ini dengerin dulu. Jangan Loh, pikirannya yang efek ini. makan buah itu adalah telanjang. Telanjang seperti apa dulu? Biar tahu saya. Karena dia makan buah itu dia menjadi dosa. Ketika Tuhan datang, dia mencoba menutupi. Tuhan itu adalah cahaya gitu. Seperti cahaya, seperti apapun ditutupi, dia akan terlihat gitu. Makanya Adam menjawab sejujur-jujurnya apa perkataan dia gitu, jawaban dia gitu, bahwa dia telah memakan itu gitu. Dia kenapa nggak berani bohong gitu? Loh, sekarang begini, ketika mereka memakan Aduh. buah itu, mereka telanjang, betul? Ya, Ini telanjangnya betul. seperti apa? Aduh jangan ke situ. Telanjang itu artinya maksudnya gini loh, Kak. Dia itu mencoba menutupi dosanya gitu di hadapan Tuhan. Lalu Kenapa? datanglah Tuhan. Dia mencoba menutupi dosanya dia gitu karena memakan buah itu. Tapi Tuhan Maha tahu. Dia menguji sekali lagi. Apa sih Karena yang dia dimakan, Mbak? Ntar dulu, ini dulu buah apa yang dimakan ya? Aduh ini jangan bergurau dulu, Bro. Kita Kagak, gue berdiskusi. nanya buah apa itu doang, buah apa di situ? Jangan menjebak, jangan bergurau gitu. Oh, buah bergurau. Ya kan di situ ditulis, makanya baca, ikut baca. Kalau mau Ya gue diskusi, nanya. enggak, Gua kalau lagi mau nggak diskusi baca. ikut baca gitu. Oh, jadi diskusi itu membaca saja, nggak ngomong. Ya udahlah. Cuma nanya baik-baik loh, buah apa itu doang. Jadi dia menutupi dengan itu, tapi tetaplah dia tahu. Halo? Buah apa? Buah Jadi pengetahuan makan. baik dan buruk. Oh, buah Makanya pengetahuan. mengapa alasannya Adam itu menjawab dengan jujur? Buah pengetahuan dimakan ya bang ya? Karena perempuan Bang, ini yang kau izin dulu bang. berikan kepadaku. Bang, Hah? izin dulu bang. Buah pengetahuan itu kayak gimana kok dimakan itu buah Aduh jangan pengetahuan? ke situ. Ini kan pertanyaan tentang kenapa Tuhan tidak tahu. Kenapa melarang sih? Cuma pengen nanya bentuk buah Oh, ini pengetahuan yang temanya dimakan kenapa itu loh. Tuhan tidak tahu katanya dia. Gak masuk gua itu buah Jangan pengetahuan lari itu pertanyaan itu. Gue pusing jawabnya. Buah beneran nggak itu? Buah beneran atau bukan ya? Waduh, ini mau diskusi apa gimana sih? Jadi jangan seakan-akan Tuhan tidak tahu, tidak Maha tahu. Dia menguji sekali Gua lagi. nanya lu, itu buah berbentuk buah Waduh, diskusi apakah apa atau ini? buah apa gitu loh? Seperti apa gitu loh? Dia mencoba menutupi dosanya. Kok Lalu nggak datanglah nyambung sih lo? Tuhan. Ya udahlah, susah amat jelasin buah-buahan. Lanjut. Begini, pertanyaan Bang Handi begini, nomor 3-nya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, pertanyaan Bang Handi, buah apa yang ada di tengah-tengah pohon ini? Begitu ya Bang Handi Baik, ya? buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, berbentuknya seperti apa? Apel, Aduh, ini manggis. mau menjawab apa sih? Gue bingung. Enggak, soalnya sampai detik ini nggak ada loh yang namanya buah Enggak, pengetahuan yang dimakan. Bang Faruk ini mulai dari Bang Faruk ini nih.
waktu saya diskusi itu. Katanya Tuhan itu Maha tahu, tetapi dia Susah bertanya dia. kepada saya, Udah, kalau Tuhan itu Maha ikuti tahu, aja. kenapa dia bertanya di mana engkau gitu. Itu awal diskusi saya sama Bang Paru. Begini. Firman Elohim kepada mereka, kalau kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Betul? Ya, Tetapi ketika mereka makan buah itu, mereka tidak mati, melainkan telanjang. ya konteksnya di saat itu dia mau menutupi dosanya. Nah, Dengan- oke. Kalau mereka menutupi dosanya, untuk apa pohon daun ara mereka ambil, mereka menyematkan untuk membuat cawat, kolor? Untuk apa? Kan sudah dibilang itu menyimbolkan dia apa? Menutupi Janganlah dosa. bang, kayak begitu bang. Si Chelsea tadi enak kali saya Enggak, mau ini gini diskusi sama loh. dia, Gini, karena dia Kak. mau jujur bang. Begini Iya, loh gini, bang. Kak. Sebentar Sebenarnya bang. ini Ya, sebentar. mau berdiskusi Sebentar, Bang. tentang Tuhan Kita baca nomor tidak tahu tujuhnya, nggak Bang. sih? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telinjing. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Abang tahu arti menyemat? Kita cari ya. Sebentar Ini bang. mau nanya Bang, Adam sebentar. telanjang apa Kita mau nih dari nanya tadi pakai Tuhan data. tidak Maha tahu gitu. Sebenarnya begitu konteks apa diskusinya gitu. Kalau saya awam dengan itu gitu. Ini makanya saya cari tadi. Yesus bukan Maha tahu, hari kiamat aja Yesus nggak tahu. Gimana? Ya, karena dia datang Nah, sebagai anak. menyemat secara harfiah berarti menempelkan atau menambahkan dalam konteks yang lebih luas, bisa merujuk pada tindakan menempel daun pada suatu benda, bermakna kiasan dalam secara harfiah itu adalah seperti untuk menutupi. Nah, sekarang mereka menyemat daun pohon ara, berarti membuat cawat, berarti kan menutupi kemaluan mereka loh bang. Karena mereka dalam keadaan telanjang. Sementara Iya. pada waktu Elohim datang, siapakah yang mengatakan kalau kalian itu telanjang? Nah, disitulah dia menguji. Bang menguji. Pohon ara, bang begini ya bang ya. Kalau seandainya tidak ada dikatakan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, saya mungkin akan terima narasi kamu. Berarti telanjang itu secara harfiahnya itu adalah bentuk kiasan yang berarti menunjukkan itu adalah dosa. Saya akan terima. Tetapi masalahnya di Kejadian 3 nomor 7, Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya. Cawat Iya. itu kolor bang, untuk menutup Iya. kemaluan. Iya, itu kan dosa. Sepakat nggak? Dia menutupi dosa. Loh bang, kalau kamu sudah pasangan suami istri kok dosa kemaluan kalian? Oh, jadi ke Mana situ dosa, sih. Bang? Bingung dah. Loh kenapa? Loh sekarang begini bang, kalau kau punya istri, ya istri Jangan mau telanjang analogi di depan ke situ. kau, apakah dosa bang? Jangan analogi ke situ. Loh Adam dengan Nggak Hawa masuk, kan ada nggak suami masuk. istri bang? Gimana? Itu konteksnya sih? dia menutupi dosa gitu. Makanya diuji lah Gimana Adam di itu. situ konteksnya menutupi dosa bang? Iya. Telanjang. Kenapa? Ya. Karena Udah dia nggak usah bertanya bawa, kepada Adam. kepada orang Dia nggak usah bawa ke sana. Aku Waduh, mau jawab, pengen tapi kok nggak bisa izin dulu jawab. bang, izin dulu ya. Aku pengen Abang sebenarnya ikut campur gitu. bang, aku mau nanya Bunda Nora doang ini, bukan lu. Iya Bunda bang. Nora, Silakan, Bang. menurut Bunda Nora, anak kan pernah jadi Kristen tuh. Siapakah Tuhan yang melarang ya Hawa makan buah pengetahuan itu? Bapak B Yesus. Bapak Jadi Yesus belum ada. belum. Loh Tuhannya Kristen kemana? Yesus itu yang melarang, itu Yesus. Loh Yesus. Lanjut. Seru ini. Yesus Ya, atau iya. Bapak nih? Ya terusin. Kenapa itu jadi Tuhan? Tiba-tiba datang Tuhan di kejadian itu. Kejadian berapa tuh? 2 tuh. Timbul kata Tuhan itu. Nah, Untuk mengayomi manusia itu. Nah, kau ketawa. Benar Nora itu Yesus Untuk atau Bapak? membimbing, tahu nggak? Membimbing, tahu nggak? Kok Jadi gini. jadi Kenapa yang saya? melarang memakan buah itu siapa bang? Yesus itu kan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu ada tiba-tiba Tuhan gitu. Dia mengutus Berarti- anaknya untuk membimbing manusia itu gitu, memerintahkan gitu. Jadi Yesus yang menciptakan buah itu,
Yesus juga melarang. Nih, Betul? jangan kasih itu dulu. Iya, oke, benar. Iya. Yesus Berarti pula Yesus ciptakan, sudah ada Yesus pula, bunda Yesus pula yang ciptakan Adam. Ini diskusi kok ikut-ikutan sih. Bang Andi dia baper sama kau, Bang. Enggak, saya mau menjawab kok, Kak. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Yesus Ya memerintahkan kepada Adam dan Hawa jangan memakan Iya. buah yang ada di tengah taman-taman itu. Iya. Yesus ya. Iya. Oke. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan telanjang. Aduh. Enggak, saya pengen tahu. Maksudnya telanjang Ketika itu Adam begini dan loh, Hawa Kak. diciptakan oleh Begini Yesus. loh, Kak. Tunggu dulu, Bang. Ketika Adam dan Hawa waktu diciptakan oleh Yesus, mereka nih keadaannya sudah berbusana atau tidak? Maksudnya entah pakai daun, entah pakai apa terserah. Memang dalam keadaan telanjang atau tidak? Telanjang Telanjang. itu istilahnya dia tidak tahu mana yang baik dan jahat gitu. Oh, bukan telanjang dalam keadaan fisik. Iya, tidak tahu dia mana mana baik dan jahat. Ketika dia makan baik dan jahat, maka terbukalah dia itu. Tidak, saya Bahwa tidak dia tanya. telanjang. Berarti Adam waktu diciptakan pertama kan Adam dulu, baru Hawa. Nah, ini Adam dalam keadaan telanjang atau tidak? Telanjang fisik? Punya baju Iya, telanjang tidak? itu diartikan gini, Kak, maksudnya. Saya tidak tanya artinya. Gini loh, manusia ini kan sudah ada nih, Adam. Ini mah nggak niat Diberikanlah diskusi. dia roh. Kayaknya mau buat Diberikan dia lelucon. roh, sebentar Israel. Diberikan dia roh, hiduplah dia. Aduh. Nah, apakah di situ Yesus waktu menciptakan Adam diberikan pakaian atau tidak? Makanya gini, Kak. Kenapa saya bilang Adam jujur? Ketika ada si Hawa ditanya, ular itu yang memperdayakan aku. Nah, Saya tidak di tanya situ- memperdaya, abangku. Enggak, ini saya mau Yang menjawab saya tanya, ketika Kenapa Tuhan Adam bisa- diciptakan, sebentar Bang. Adam ini kan Aduh, sudah saya ada kapan nih, udah ngomongnya? diciptakan dari tanah, katanya kan di dalam Bible kamu. Nah, ini Adam ketika sudah dihembuskan, diberikan, ditiupkan roh, dia hidup nih, hidup, ya kan? Terbukalah matanya. Nah, ini dia dalam keadaan telanjang atau tidak? Ya telanjang, karena telanjang itu seperti tidak tahu mana yang baik dan jahat. Bukan soal tidak tahu mana yang baik dan jahat. Oh, yaudah. Karena pada waktu Kayaknya- abang dilahirkan oleh ibu abang, kan abang juga telanjang. Kan orang ini kayaknya seneng yang seperti itu berarti ya udah saya jawab Loh, ya. kita pengen tahu loh bang. Ya saya jawab. Karena kan kau orang mengatakan, nggak terima. sebentar bang. Yesus menciptakan Adam. Yang kita tahu tidak mungkin langsung berbusana waktu diciptakan ya Ini- kan. Tapi Tidak tahu nggak, Kak, mungkin. ini Sebentar namanya dulu bang. Sebentar dulu bang. Yesus menciptakan Adam. Pasti saya yakin dalam keadaan telanjang. Begitupun Hawa. Nah, mereka diberikan pengetahuan sehingga mereka bisa membuat baju mungkin dari kulit hewan. Ada tuh bang. Terus atau tidak dari pohon, dari daun-daun yang lebar. Ada itu. Kan begitu. Nah, jadi ketika Bunda Maria juga akhirnya melahirkan Yesus yang adalah Tuhan, ternyata Tuhan juga telanjang waktu dilahirkan, betul? ya lah terserah. Yesus menciptakan Adam dalam keadaan telanjang, dan akhirnya Yesus, Tuhan, dilahirkan oleh manusia dalam keadaan telanjang juga. Bunda Nora, izin dulu bentar ya. Orang lah. Bentar lu, aku ngobrol, Bang, aku ngobrol sama Mbak Nora sebentar ya. Ini ikut-ikut gue lagi diskusi loh. Enggak, aku menyampaikan sama Mbak Nora bentar, Bang. Bukan sama Dia Abang. Bang. kepanasan Abang Andi, kepanasan dia nggak mau sama Abang Andi. Enggak, saya nggak ngomong sama dia, saya Iya, ngomong Bang sama Andi mau Mbak sama Nora. saya. Silakan Bang Andi. Ya, jadi Yesus menciptakan Adam. Terus Adam punya cucu namanya Maria. Maria punya anak namanya Yesus. Yesus ini cucunya Adam. Jadi cucu menciptakan kakek. Lanjut. Emang banget sih mau hujat. Aduh sakit perut mau ketawa deh. Memang betul loh Bang. Yang Giliran dihujat aja, nggak terima. yang menciptakan Adam. Gak adil Yesus. dunia ini emang. Betul kan, makanya Tuhan Ten lucu, betul itu. Yang Lucunya di menciptakan mana? Adam. Sekarang saya tanya Bang, yang menciptakan Adam siapa? Yesus atau Bapa? Yesus. Yesus. Nah, turun temurun adalah yang namanya Maria, cucu dari Tuh, lari lagi nih konteksnya loh. Gak jelas. cucu. Tunggu dulu kan Tuhan Ten lucu. Cucu Ini mau buyutnya ngejawab Tuhan dari- Maha Kuasa dari nggak sih? Adam. Kita kan cucunya Adam dan Hawa kan?
Ya, Nah. oke lah, saya cobalah ikuti pikiranmu. Terus cucunya Adam dan Hawa melahirkan Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa. Benar kan? Ya, Ternyata kakekku Tuhanku gitu. Astagfirullahaladzim. ternyata cucuku adalah Tuhan. Kebalik, cucuku adalah Tuhanku. Ntar giliran di framing mau hujat bilangnya. Makanya Seandainya kau mengatakan yang Enggak loh, menciptakan gini Adam loh. adalah Bapa, kami Ini terima. secara langsung kalian nggak membuat ketidakadilan di dunia ini gitu. Oke, biar adil ya Bang Handi ya, biar adil. Silakan jabarkan. Ternyata cucuku adalah Tuhanku. Silakan. Ntar kalau dibilang mantuku gimana? Loh. Astagfirullahaladzim. Kan gue berat gitu. Bukan begitu orang. Coba Jangan lakukan seperti itu. Kita lihat diskusi tapi kalian bercanda gitu. Tuh kan? Tuhan Oten lucu. Kenapa Coba tidak? giliran ke Kristen Ternyata- sendirian. Benar Gini, berani. Bang. Oke. Saya mungkin saya salah. Saya minta maaf karena saya ketawa ya. Saya minta maaf karena saya ketawa, tapi saya memang tidak bisa menahan. Ya kan? Begini Bang, ini kan judul yang diambil dari Indosiar. Biasanya kebanyakan di Indosiar. Tuhan Yesus menciptakan Adam, manusia pertama. Baru Hawa sebagai istrinya, pendampingnya. Hawa melahirkan turun-temurun sampai kepada Bunda Maria. Nah, terus Bunda Maria mendapat wahyu dari malaikat Gabriel yang disampaikan oleh Yesus bahwa bahwa Bunda Maria akan melahirkan Tuhan Yesus. Kan begitu? Jadi, di sini yang saya tangkap, ini maaf, saya minta maaf sekali. Jadi, Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Adam mempunyai cucu, buyut, cicit, ninit adalah Bunda Maria yang ternyata Bunda Maria melahirkan Tuhan yang menciptakan kakek buyutnya, nenek moyangnya Bunda Maria, betul? Ya sudah. Blow on kali ya orang-orang Kristen ya. Kok belum di mana sih? Bang Dio, saya dari tadi udah nahan ketawa loh Bang Dio. Enggak gini loh. Gua mau diskusi tentang Tuhan itu ya, yang ketidakmatahuannya. Dia lari-lari konteksnya gitu. Seakan-akan nggak mau menerima kebenaran gitu. Oke. Gimana gitu? Bukan tidak mau menerima kebenaran, tapi memang otakmu belum nyampe. Kenapa? Karena Ya kau masih sudah. manusia. Gue kan secara orang Bisa bang. Abang mau secara apapun tidak bisa. Ya, Mentok itu sudah. akalnya abang. Terserah. Oke, ini saya Jadi tunjukkan gini. sama kau ya. Saya tunjukkan sama kau ini. Nih, Kejadian 3 nomor 7. Kita buka dari yang selebernya. Kemudian, dari seleber ini, kemudian terbukalah mata keduanya dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kau bilang itu adalah adalah dosa. Mereka ngapain? Merangkai daun-daun pohon ara untuk dijadikan penutup aurat. Jeder. Berarti daun pohon ara itu ya dipakai untuk menutup aurat, bukan menutup dosa. Jadi harfiah kata telanjang di sini, ayo kita tengok bahasa apanya aslinya. Ini menuju kepada apa? Eirom. Eirom itu artinya apa? Eirom itu artinya ketelanjangan. Telanjang. Bukan perumpamaan Orang telanjang. Bukan perumpamaan Begini, itu Nora. asli. Nah, jangan begini Tok Nora. Itu aku tunjukkanlah data bahwa Iya, jadi gini kata kan, telanjang Nora. itu merujuk Lucu. kepada dosa. Kak Nora, Silakan. Kak Nora lucu kan si orang ini. Namanya dia orang Israel, agamanya Kristen. Dia nggak tahu kalau di Israel sana dia diludahin. Lucu kalian ini, lucu sumpah, Bang, beneran. saya tidak boleh Nggak tahu ketawa di fakta, sini Bang Dio. pura-pura. Dia marah. Tidak boleh. Bukan marah, gue mah nggak marah gitu. Cuma Nah, gimana? tapi kan gitu. kau bilang Nggak nanti marah. katanya
Kan di Ketika sini kalian temanya enggak, Tuhan Oten lucu. Iya. Kan jadi lucu. Saya ketawa lah kalau lucu. enggak gini loh. Saya menghargai gitu, tapi kalian nggak menghargai. Ketika kalian nggak dihargai, kalian membawa penjara-penjara gitu. Loh, gara-gara Bang Adi. Bang Adi kan cuman bilang yang menciptakan dari omongan kau loh. Kau mengatakan kepada kami yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Dia sendiri ngomong tadi loh, yang menciptakan Adam Yesus. Dia sendiri yang ngomong loh. Sedangkan Yesus ini, sedangkan Yesus ini dilahirkan oleh cucunya Adam. Jadi Adam punya cucu, melahirkan Yesus. Sedangkan anaknya Maria ini yang menciptakan Adam. Ya, di Adam ini Tuhannya adalah cucunya. Jadi gini kan Nora. Ya. Gimana sih? Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Ketika si perempuan itu ditanya, aku diperdaya oleh ular ini, padahal sudah diingatkan jangan makan buah ini. Makanya dikatakan Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini gitu. Kenapa bukan Adam gitu? Karena perempuan itulah yang ditunjuk. Karena dia berkata, aku diperdaya, padahal sudah diingatkan gitu. Ya. Makanya dia ditunjukkan dialah yang berdosa. Dia telah berbohong kepada Tuhan saat itu, padahal sudah menutupi, masih aja berbohong gitu. Jadi intinya itu Kanora gitu. Jadi yang masalah telanjang? Semuanya itu orang memang menutupi dosa sih. Oh, jadi telanjang artinya menutupi dosa? Ya, seperti pesundal menutupi dosa gitu lah. Bang. Terus daun pohon ara itu ngapain? Ya nggak tahu. Bang, daun pohon Nora ara dia sendiri bingung. Dia sendiri bingung itu Bunda Nora. Bang, Jadi- daun pohon ara itu dikatakan untuk membuat cawat. Ya. Nah, Jadi untuk apa satu cawat lagi itu, ya, Bang? statement saya ya. Kalau seandainya saya jawab tentang masalah tidak ada perkawinan di antara orang tua ya, saya akan jawab itu. Perkawinan antara orang tua. Mengawinkan orang tua, apa ibu gitu kan? Ini soalnya menggembar-gembor. Kanora. Saya bisa jawab. Jawabannya itu jawaban Kanora. Nah, apa? Yang jangan bencilah ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu dan lain-lain gitu. Nah, Itulah jawabannya. apa? Benci. Ya, Ajarkan kebencian. ya. Bencilah. Bencilah itu maksudnya begini, Kanora. Gini, Bang, Gini, Bang. saya jawab, Kanora. Saya jawab, Kanora. Benci itu maksudnya janganlah kau cintai ibumu sebagai pasanganmu. Janganlah kau cintai bapakmu sebagai pasanganmu. Janganlah cintai istri orang jadi pasanganmu gitu. Sejak kapan kau pasangan sama bapak? Aduh, ya ampun. Menafsir sendiri. Gimana orang nggak ketawa kalau gini bicaranya loh. Anak TK aja pintar daripada kamu ini. Dengar itu. Enggak gini. Kalau Kanora seseorang renungkan, itu datanya jangan kau renungkan potong, kata saya jangan kau itu. menafsirkan sesuka hatimu itu. Jikalau Enggak, itu benar Nah, itu. Saya baca. Jikalau seseorang datang kepadaku dengan tidak membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya Pertanyaan itu saya janganlah engkau mencintai ibumu sebagai pasanganmu, bapakmu sebagai pasanganmu. Itu intinya. Itu Terus jawabannya. anak-anaknya, saudaranya perempuan laki-laki, gimana? Siapa yang bilang itu? Keterangannya Jangan di mana itu, Bang? Jangan kau- Yang Bawaan saya maksudnya pertanyakan begini, Bang, itu yang saya tanyakan begini. Adakah jangan kau mencintai Sebentar, anakmu. Nanti kau disangka pedofil sebentar, gitu. itu. Intinya gitu. Pertanyaan saya tuh begini. Belok Ini kita kiri sudah ke menyimpang air nih. Sunasai. Nih kita sudah menyimpang. Adakah larangan dari Yesus kamu tidak boleh mengawini ibu kandungmu seperti di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 Nah, itu udah jawaban saya. diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara-saudara perempuan ayahmu. Nah, Ya, itu jawabannya itu. Loh, Benci itu cara menjadi maksudnya murid Yesus. benci itu maksudnya janganlah engkau mencintai ibumu sebagai pasanganmu. Jangan engkau mencintai
bapakmu sebagai pasanganmu. Jangan kau mencintai istri orang lain menjadi pasanganmu. Jangan kau Gimana mencintai istri orang lain di situ? itu Diri sendiri? artinya. Diri sendiri Jangan gimana diri sendiri? Bahkan sendiri. nyawamu sendiri. Intinya begitu. Jangan mencintai dirimu sendiri, tetapi cintailah orang-orang semua itu. Maka disebut kasih. Lah. Gak ngerti dia ini. Berarti kau ini mau Gak usah lari nafsir, ke situ mau toh. nafsir yang Jadi, Kenapa dibilang bencilah dirimu? Bencilah orang. sekali bodoh kau. Gunakan 2 lagi. Kejadian 3 tadi. Ketika Tuhan bertanya, di manakah Kenapa lari-lari engkau? sih? Loh, ini enggak. Sekarang saya bertanya. Pada waktu Tuhan bertanya, Elohim bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan di situ tahu atau tidak tahu si Adam di mana? Udah intinya gue mau jawab yang tadi. Kalau kita mencintai nyawa kita, mencintai nyawa kita, itu udah salah. Loh, jawab dulu. Mencintai dirimu sendiri, tetapi tidak mencintai sebentar. sesamamu yang lain. Ini kita ganti Tuhan Allah ya, itu Faruk ya. Dia mengatakan ini adalah Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kamu udah Nah, mau jawab pertanyaan itu. saya, apakah Yesus tidak tahu Adam bersembunyi? Aduh, itu dia sedang si Adam itu mencoba Tuhan, makanya ditutupi lah dengan bau. Berarti Adam mencoba Yesus. Iya. Loh, berarti tidak cukup iblis saja mencoba Yesus ya? Oh my God. Kenapa dia mencobai? Karena dia menutupi dosanya. Bentar, orang Menutupi tukangnya. Israel. Bang, aku tanya dulu kau bang, kau pernah kuliah nggak bang? Enggak. Ya udah, coba renungkan perkataan saya. Kalau saya salah, saya mau Sebentar, enggak, aku tanya dulu kau pernah kuliah nggak? Aduh, lu tahu apa sih? Nggak usah lu tanya gua dah. Jadi hebat mana? Adam atau Yesus? Ketika Adam yang sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan, Tuhannya dicobai. Gimana? Oke, begini salah pertanyaan saya. Apa bedanya Adam dan iblis? Karena mereka sama-sama yang mencobai Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau si Adam mencobai Tuhan sama aja dia iblis gitu. Loh, waduh, berarti Adam itu Karena iblis. dia mencobai Tuhan, mencobai Tuhan gitu. Maka Oke, dia seperti iblis. sebentar dulu. Yang mencobai Yesus, yang mencobai Tuhan Yesus itu adalah iblis, betul? Gimana? Yang mencobai Tuhan Yesus adalah iblis, betul? Iya. Emang Adam berdosa bukan iblis? Oke. Nah, yang menampar, mencambuk, yang menyalibkan Yesus juga iblis. Iblis? Iblis. Ya. Betul kan? Ya. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya. Kenapa iblis? Yang memporak-porandakan sebentar. Yang Kenapa memporak-porandakan disebut iblis? dagangan orang, yang melemparkan roh iblis di dalam 2000 babi. Aduh, lari-lari Terus ini yang mengambil konteksnya. keledai orang, itu perbuatan iblis tidak? Aduh. Lari-lari pertanyaannya ini. Panjang banget. Iblis. Jadi gini kan orang gini kan. Kau pulang ngocok aja lah kau pulang ngocok aja kau. Kemana dia? Banyak kali. Kabur dia. Kabur. Senora cocok kali loh judul ini. Emang lucu-lucu dari tadi pagi yang naik ini. Satu kepalanya pertanyaan sederhana teman-teman. Orang kalau yang punya akal sehat, fitrahnya masih lurus, dengan gampang, sangat mudah dia jawab itu. Tapi kalau akalnya sudah rusak, fitrahnya sudah rusak, kayak gitu tadi. Mutar sana. Itu Abang Dio. Poinnya di situ itu karena manusia dipaksa jadi Tuhan. Makanya ketika ditanya berlepotan menjawabnya. Itulah anak manusia dipaksa jadi Tuhan. Itulah otan. Nabi Adam coba bayangkan, dibilangnya iblis. Iblis semua gitu. Ini jujur loh, jujur saya katakan di sini Bang Dio semuanya yang ada di sini. Ketika saya mendengar katanya bahwa Yesus yang menciptakan Nabi Adam, jujur saya geli loh. Yesus saja sendiri dilahirkan loh. Sebelum Yesus lahir,
Langit dan bumi ini sudah ada. Lalu apa yang dia ciptakan seorang bayi ini? Geli saya mendengarnya. Itulah gunanya ada Andi Selebes supaya nggak melebar kemana-mana. Terima kasih Bang. Kan tadi ini membahas bagaimana Adam diusir makan buah pengetahuan. Di situ kan ada komunikasi antara Tuhan dan Adam. Nah, kan Adam bersembunyi tuh. Nah, Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Kan begitu. Nah pertanyaannya, ini Tuhan siapa yang nama Tuhan ini yang menciptakan Adam? Dijawablah sama dia, Yesus. Bukan kami maksa menjawab loh. Nah, dia sendiri bilang Yesus yang menciptakan Adam. Terus kemudian Adam itu punya cucu, namanya Maria. Maria ini melahirkan Yesus. Jadi Yesus ini termasuk juga cucunya Adam. Merangkap cucunya Adam, Tuhannya Adam. Jadi cucuku Tuhanku, cucuku yang menciptakan aku, kata Adam. Begitu kira-kira. Terus marah dia. Enggak. Katanya Ketawa loh. yang mencobai Yesus itu adalah iblis, termasuk Adam. Adam sudah difitnah, dia dikatakan adalah si bilis. Nah, yang menampar, menombak itu juga adalah si bilis. Terus yang memporak-porandakan dagangan orang, mengusir babi di 2000 babi, sudah membuat rugi orang, toke babi ini. Nyuri keledai. Toke babi rugi. Nah, terus yang mengambil keledai tanpa permisi ini ini si bilis atau tidak? Oh, Sambut dulu tuh, Sambut dulu Jackson Kemana-mana tuh, sambut dulu. kan orang Biar nggak kemana-mana menolak. katanya. Sambut dulu Oten tuh Jackson. Oh, Jackson. Jackson. Iya Kak. Halo. Ya, agama apa? Botol, printer? Kristen. Oh, berarti botol. User? Oke, langsung ke Jackson dulu. Jackson, menurut kamu yang menciptakan Adam siapa, Jackson? Allah Bang. Bukan Yesus. Allah Bang. Tuhan kamu namanya siapa? Allah. Hah? Tuhan kamu namanya Tuhan siapa? Yesus ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang menciptakan Adam? Allah. Jadi yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu ya? Allah Bang. Iya, yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu. Allah Bang. Iya, siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Yesus. Berani sendiri. Yang menciptakan Adam siapa? Iya. Allah. Bentar, Berarti yang orang menciptakan Adam bukan Tuhanmu. Allah Bang. Iya, Allah yang menciptakan. Ya udah kan, salahnya di mana? Israel Kan tak ada dulu dibilang kau. Allah. Aduh, bentar ini anak. dulu, itu Ada satu lah. Jadi yang menciptakan Adam Allah, Tuhanmu Yesus. Ah, iya, Berarti Tuhanmu tidak menciptakan Adam. iya. Iya, lanjut. Nah, Lebih pintar dia baru nih. Tapi dia lebih pintar tapi melemahkan Tuhannya. Nah, itu kira-kira lanjut. Nah, jadi yang menciptakan manusia pertama, Adam, itu adalah Bapa. Betul ya? Terima ya? iya. Bukan Terima. Yesus ya? Bukan Yesus. Iya. Oke, bukan Yesus. Nah, terus yang mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria akan melahirkan Yesus. Itu siapa yang mengutus? Allah. Bapa. Iya. Oke, Bapa mengutus Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria akan melahirkan Yesus. Benar. Nah, ketika Yesus dilahirkan, Bunda Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Manusia biasa. Bukan Tuhan. Manusia suci. Bukan Tuhan. Iya kan manusia suci. Loh, bayi pun waktu bayi itu masih suci juga. Gini. Bukan Tuhan. Mulai. Gini, Kak. Gini bukan. Iya, iya, iya. terus Ketika kan? dia dibilang Tuhan, iya, ketika dibilang Tuhan itu adalah ketika dia mengajarkan suatu kasih yang dari Allah. Oh, jadi dia waktu bayi bukan Tuhan. Bukan, kan dibilang kan dia menjadi bukan jadi Tuhan. manusia suci. Jadi umur berapa tahun dia ketika jadi Tuhan? Ketika dia menjadi Tuhan, ketika dia naik ke atas surga. Oh,
ketika sudah naik ke surga baru Tuhan. Iya. Oh, jadi waktu di bumi dia bukan Tuhan. Bukan, dia sebagai itu manusia biasa mengajarkan Oke, kasih jadi sekarang sesuai begini. dengan ajaran yang Allah. Nah, jadi sekarang begini, Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Loh, tapi waktu dilahirkan Bunda Maria dia manusia biasa. Gini loh Kak Kanor. Gini. Kakak percaya nggak? Nah, gini. Allah Maha Kuasa nggak? Betul, Maha Kuasa. Oke. Maha bisa segalanya, bener? Ya. Oke. Seizin Allah, kakak bisa nggak lahir ke dalam dunia? Bisa. Bisa kan? Jadi Bisa. kalau Allah mengizinkan rohnya ke dalam rahim Bunda Maria, itulah rohnya itu Roh Kudus. Nah, Dah? sekarang pertanyaan saya. Nah, Roh Kudus yang dilahirkan suci, Bunda yang Maria- suci itu. Ya, biar jangan panjang. Ya, Roh Kudus itu Roh suci. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Manusia biasa. Manusia kan dibilang biasa. udah kau akan Kapan melahirkan dia jadi seorang Tuhan? manusia, seorang Oke, biar kita gampang, Bang. Manusia dilahirkan Bunda Maria adalah manusia biasa, sama seperti saya manusia biasa, bener ya? benar, iya. Terus kapan dia mulai menjadi Tuhan? Ketika dia mulai menjadi Tuhan, ketika dia sudah menggenapi firman-Nya dan naik ke atas surga. Nah, berarti ketika Yesus naik ke surga, barulah jadi Tuhan. Nah, berarti di sini konteksnya Tuhan yang menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Berarti kakak nggak ngerti, kan itu dia. Parah lagi ini dari yang tadi. Loh, sekarang gini, sekarang nggak gini. Jackson, bentar. Jackson, kau minum bodrek dulu, pakai kecap bangau, coba. Kau minum bodrek dulu. Kok panas? Parah kali. Jangan panas. Jangan panas. Gak usah panas. Sebentar. Jackson, ya. Gak usah panas. Karena gini, nggak gini kak. Oke, Jackson. Sekarang gini. Tunggu dulu ini, Kakak biar kita dapat poinnya. Tunggu, nggak gini. Sebentar Biar ku dulu, jelasin. Jackson sebentar. Biar dapat poinnya. Ya, begini Bang. Kau tadi ini omongan pernyataanmu ya. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Kau jawab manusia. Manusia biasa. Berarti sama seperti saya? Iya. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Kau mengatakan ketika dia naik ke surga. Jadi pada waktu dia naik ke surga dia jadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kan tadi begini. Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan? Karena pada waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, kau sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa. Kapan jadi Tuhan? Ketika dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga berumur sebentar Jackson. Ketika dia naik ke surga berumur 33 tahun. Ketika dia bayi dia hanya manusia biasa bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya tadi, manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Ya Tuhan jadi manusia loh kak. Sama seperti gini. Ku tanya dulu balik sama. Terbalik Enggak, itu, bodoh. sama seperti ini. Astagfirullah, bodoh kali. Enggak, gak usah panas. Gampang itu ya Allah. Bukan Gak usah panas, terlalu panas. bodoh, terlalu gila kali rasanya. Goblok kali kau. Enggak, gak usah panas karena gini, orang yang panas gak akan ngerti. Dia Sama yang seperti tolol. ini. Kau yang tolol. Kau bilang Enggak, pula orang yang panas. diam aja dulu. Enggak, gak usah kau panas. Siapa yang panas? Sama seperti ini. Sama Terlalu seperti ini. bodoh, terlalu Analoginya bodoh begini, generasimu. Jackson. Kalau Enggak, sendiri sama yang seperti ini. mengatakan. Sebentar. Analogi Kau seperti ini. sendiri yang mengatakan Analogi. Yesus itu bukan Tuhan, dari awal lahir itu bukan Ya, Tuhan. manusia biasa. Manusia biasa. Waktu naik ke surga baru dia jadi dikonfirmasi. Tuhan. Nah, naik nanti jadi Tuhan. Berarti dia manusia menjadi Tuhan. Bukan Tuhan menjadi manusia. Analoginya seperti ini. Analoginya Aku seperti kan ini, cuma Jackson. membantu kau. Tepung pada mulanya adalah tepung. Baru diolah menjadi kue. Pertanyaannya begini, tepung yang jadi kue atau kue yang jadi tepung? Kan begitu. Nah, itu kecap-cap bangau itu namanya. Itu Jackson. Kamu yang mengatakan Yesus dilahirkan manusia biasa. Sama seperti saya Jackson. Iya.
Kapan dia jadi Tuhan? Pada waktu dia naik ke surga. Oke. Berarti manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Kau bilang Tuhan jadi manusia. Bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia sementara dari mulutmu sendiri kau mengatakan Maria melahirkan Yesus sebagai manusia biasa. Ketika dia naik ke surga barulah dia jadi Tuhan. Berarti di sini poinnya, kalian menjadikan anak Bunda Maria yang seorang manusia biasa menjadi Tuhan sesuai Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Itu Jackson. Iya, kan udah tahu. Sekarang gini kak, sama seperti berarti kakak menjengkali kuasa Allah. Berarti kakak menjengkali kuasa Allah. Kami tahu, kau yang nggak tahu. Kebanyakan minum kecap ini si Jackson. Aduh, parah kali. Gak usah panas. Kalau orang panas kayak gitu. Aku pula dibilangnya Sekarang panas. kan gini. Kebanyakan minum kecap kau. Cumananya kau. Berarti kalian menjengkal kuasa Allah. Betul tidak? Karena kenapa aku bilang Allah bisa jadi manusia, bisa jadi apa saja dengan kehendaknya. Betul? Ke proklamasi. Nah, sekarang Jackson, saya ulang sedikit lagi. Yang dilahirkan Bunda Maria. Enggak sama kayak gini. Biar dapat gini kak, sama seperti ini. Nabi Muhammad umur berapa jadi nabi? Itu beda, itu nabi, bukan Tuhan. Sekarang umur berapa jadi nabi? Itu beda. Jadi apa beda dengan Musa? Iya. Kapan Musa jadi nabi? Umur berapa jadi nabi? Gak bisa jawab. Nabi itu bukan Tuhan, Nabi itu manusia. Aduh, kebanyakan minum kecap kau nih, Bang. Bang, parah kali kau. Umur berapa dia jadi nabi? Umur berapa jadi nabi? Tetap di kiri ke proklamasi. Umur berapa jadi nabi? Jawablah dulu. Jadi nabi umur berapa saja itu masih wajar, Bang. Yang Umur kau berapa katakan jadi tadi, nabi? Bang. Sekarang umur berapa jadi nabi? Kita ikutin dulu, dia mau mengarah kemana? 40 tahun. Iya, kenapa? Mau mengarah kemana? 40 tahun. Apakah Iya. waktu dia dilahirkan dia udah jadi nabi? Belum. Ya udah. Iya, yang memberikan dia 100. yang memberikan dia siapa? Yang memberikan dia gelar nabi siapa? Oh, Enggak. Siapa memberikan dia gelar nabi coba? Iya, yang memberikan dia gelar nabi dan rasul siapa? Iya, Allah. Oke, Seperti Allah di ya. dalam Al-Quran kan Allah itu ya. kan? Ya Allah ya, dalilnya surah Al-Azab 45, surah Al-Fat 29. Sekarang saya tanya, Iya. yang memberikan Yesus gelar Tuhan siapa? Allah. Hah? Dialah anakku yang suci. Iya, yang memberikan Yesus gelar Tuhan siapa? Ya Allah. Allah Oke, itu Allah sendiri itu yang Tuhan memberikan bukan? gelar. Allah itu Tuhan bukan? Allah itu Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Allah. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Allah. Allah itu Tuhan bukan? Ya bukan. Sama kayak gitu kan analoginya. Oke, berarti sosok yang bukan Tuhan memberikan gelar kepada Tuhan. Berarti yang lebih hebat Allah. oleh kamu adalah sosok yang bukan Tuhan. Iya, kok bukan Tuhan? Allah kan Allah. Tadi saya tanya, Allah itu Tuhan bukan? Sekarang gini, Allah enggak? Allah itu Bapa. Tuhan, Allah itu Tuhan atau Allah bukan? itu Bapa. Bapak Ya, Allah itu Tuhan Bapa. bukan? Tuhan Allah. bukan? Oke, berarti Ya, Yesus bukan. berbohong. Dalam Matius 11:25 Kenapa berbohong? Yesus bohong. Apa dibilangnya? Dalam Matius 11:25 dia mengatakan, Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Iya, dia mengajarkan. Oke, sekarang saya tanya, itu dalam pemahaman Iya, sekarang iya. Bapak itu Tuhan bukan? Bapa. Tuhan bukan? Bukan. Bukan, berarti Yesus bohong ya dalam 11:25. Bohong Yesus. Kok berbohong? Kan dia memberikan. Matius 11:25 dia mengatakan Allah itu dia kalau Allah. Bapak itu, dengar tidak? Dalam Matius 11:25 dia mengatakan Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Sementara kau mengatakan Iya. tadi, Bapak itu bukan Tuhan. Berarti Yesus yang bohong. Iya, atau Bapak kamu itu bohong? Allah. Ya, Bapak, berarti Yesus yang Bapak itu bohong, Allah. kamu bohong. Siapa yang berbohong?
Dalam Matius 11:25 Gini, Bang. Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus Bapa itu Tuhan atau bukan? Allah. Bukan Tuhan. Allah, Bang. Ya udah, bukan Tuhan, habis. Ya udah. Jadi makanya aku bilang sekarang Muhammad umur 40 tahun. Kamu yang bohong. Kalian yang pikirkan. Makanya aku Yesus bilang yang bohong. kalian itu hanya kok Tuhan Yesus berbohong. Makanya aku bilang Muhammad itu umur 40 tahun jadi nabi. Apakah waktu anak-anak dia jadi nabi? Makanya aku bilang kalian itu oleh kalian Bapak itu Tuhan. hanya untuk menghujat orang lain, menghujat agama lain. Makanya dibilang, apakah ibaratnya umur 40 tahun? Nangis, panas. Minum dulu bang, minum kecap dulu bang, minum kecap bang, biar nggak panas bang. Ketika tadi kau katakan Yesus yang memberikan Yesus gelar Tuhan adalah Bapa, sementara dalam Matius 11 Bapa adalah Tuhan, berarti Tuhan memberikan gelar kepada Tuhan. Sudah berapa Tuhanmu? Pikir itu Jackson. Makanya saya angkat judul Tuhan Oten itu lucu. Putar-putar kayak mana pun narasinya menghadirkan sebuah lelucon. Lebih lucu daripada stand up komedi. Ya kan, hasilnya tadi kan disampaikan sama Bang Andi Selebes kan. Cucuku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Makanya ibu nggak boleh macam-macam sama anaknya gitu loh. Karena apa? Anaknya Tuhan. Kurang ajar sama anak masuk neraka karena anaknya Tuhan. Sabar dulu bang. Sama dia, teman sekolahnya pun nggak boleh macam-macam sama dia. Tapi kembali juga. Dulu bang. Izin dulu bang. Izin dulu lebih parah lagi. Bang Faruk, lebih parah lagi. Bang Faruk, Anak nggak boleh durhaka sama ibu. Iya Bang Andi. Lebih parah lagi kan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi anak ini juga harus mengabdi sama ibu, sedangkan ibu ini harus juga menyembah anak. Nah gimana itu? Berarti kalimat yang benar gini Bang Andi ya, surga berada di bawah telapak kaki anak ya. Ya kalau mau garis lurus iya. Jadi itu mungkin istilah surga di bawah telapak kaki ibu itu. Bukan itu yang ku ngerikan Bang Faruk. Yang ku ngerikan begini. Itu kalau bayi jadi Tuhan, dia mau pakai popok, pakai pempas, habis pempasnya, dilaknat jadi toko-toko itu dimaki semua itu toko-toko. Berdosa semua masuk neraka. Nampak kali. Bukan nampak kali kau itu ibaratnya tidak menghargai ibumu. Apakah ibaratnya dibilang kau menghina ibumu, orang tuamu? Itu kan hanya istilah. Telapak kaki di bawah adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Itu kan hanya istilah. Apakah ibarat kau memaki ibumu? Gini Bro Jason, izin dulu Bang Jason. Apakah Nabi Muhammad Bro memaki Jason, ibunya? izin bentar. Masa Nabi kalau sama seperti itu, apakah Bro Nabi Jason, bentar doang. kenapa Nabi bersujud ke kaki ibunya? Bro Jason, surga di bawah Makanya gue telapak bilang kaki. kita nggak usah banyak bacot. Makanya gue bilang, apakah Lu yang Nabi banyak dulu bacot waktu ini. kecil dia udah jadi Nabi? Lu yang ngomong terus kok. Gini Bro, menurut Anda surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Yang mana yang benar? Silakan. Silakan banyak bacot lagi ngomong. Bingung dia bang. Cuma dua pilihan nih. Surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Silakan lanjut. Lah, kau tahu nggak perumpamaan? Kau pernah sekolah nggak? Itu hanya perumpamaan, Bang. Apakah kau mau maki ibumu? Itu hanya perumpamaan. Iya. Itu aja pun kau nggak tahu. Perumpamaan mana yang paling benar? Nah, perumpamaan apa yang paling benar? Surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, nggak ada yang benar.
Dua-duanya benar. Dua-duanya yang benar, nggak ada yang benar. Apa sih? Dua-duanya benar. Keduanya benar. Surga itu dia ada dua. Itu kan hanya perumpamaan. Lucu nih Karena Andi hanya dia yang pernah sekolah, kita nggak pernah sekolah, hanya dia yang pernah sekolah. Dia sama Tuhan Itu perumpamaan. Makanya aku bilang itu kan hanya perumpamaan. kebanyakan minum kecap kau. Gak usah panas kau Dio. Gak usah panas kau Dio. Kau aja nggak paham. Makanya dibilang surga itu di telapak kaki ibu atau di telapak kaki Muhammad. Dia yang blow on, dia pula yang ketawa. Telapak kaki ibu, bro. Kalau Sama muslim kan perumpamaan pertanyaan. Kubalikan lagi pertanyaannya. Berarti nggak dibawa kaki Muhammad. Iya, Jadi namanya kenapa laki. kenapa mengikuti Dia laki. ajaran Nabi Muhammad? Sekarang kamu surga di telapak kaki ibu atau Ya di bawah telapak udah, kaki Yesus? gak usah banyak kali bacot muda ku bilang. Kenapa nggak dia apa aja? Kenapa? Jangan dikikat tuh, nggak ada mainan. Waduh, nggak ada mainan, naikin lagi ya? Cair. Nggak. Air. Iya, kenapa turun ya? Lagi lucu-lucunya itu. Justru Nabi Muhammad Ntar dulu ya. Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat derajat perempuan, ya, mengangkat hak asasi perempuan. Jadi makanya kalau kau ingin masuk surga, kau harus mengabdi terhadap ibumu yang melahirkan kamu. Itu ajaran Nabi Muhammad, loh. Ya Allah, Dari alhamdulillah. perempuan-perempuan itu menjadi budak, ya diangkat derajatnya, disetarakan begitu. Gitu. Tapi kalau Kristen yang mana ya? Dibawa telapak kaki ibu apa dibawa telapak kaki Yesus? Katanya dia dua-duanya benar tapi salah juga, kan gitu tadi jawabannya. Iya Bang, katanya. Lanjut. Benar, dua-dua salah juga. Ya, saya sapa dulu. Mana tuh? Bar. Lagi dong, Son. Aku butuh perlindunganmu, Son. Aku butuh perlindunganmu. Silakan Kak Son naik. F-bar. Turunlah. Ini mantannya si itu Faruk. Ayo Son, naik lagi Son. Mana dia? Naik lagi Nggak ada. Son. Udah kujamba Bang Andi. Naik lagi Son, jangan merajuk lah Son. Iya, nggak bisa membantah argumen dia, kalian turunkan. Nggak diturunkan, ya pergi sendiri. Argumen apa argumennya, ya ampun, mesra sama lah kan. Kalian nikah aja lah kalian berdua sama Jackson itu. Justru ini kami minta dia naik lagi kok gitu. Masih sakit hati dia sama Bang Faruk nih. Masih sakit hati sama Bang Faruk. Oke, kembali ke Mesra. Yang menciptakan Adam siapa, Mesra? Ya intro, diberkatilah kau Bang Pras. Mesra, yang menciptakan Adam siapa? Gak usah tanya kayak gitu sama aku. Yang penting kalian tuh hanya ngomor doang. Ya kalau begitu berapa harga beras liter di sana? Pergilah sana tanya ke kedai. Terus apa yang kau tahu itu kau? Kalau perempuan kok nggak ada yang tahu sama sekali. Harga beras nggak tahu, harga cabai nggak tahu, Tuhan nggak tahu. Kalian ini nggak bisa. Sekarang kalian turunkan. Ya udah ke pasar sana, cek harga. Lihat aja. Sadar. Istighfar. Tobat. Oke? Oke ya. Tuhan memberkati. Shalom. Ih, Longor. Tuhan berak, kolong. Inilah, ini deh, Anda lagi nih, silakan sambut dulu. F-Bear. Ini aku memang betul ku blokir betul ya. Cair Dro, diberkatilah kau Bang Pras. Freddy. Halo. Ya, agama botol pinter. Kristen, Mak, Kristen. Oh, berarti botol. Lanjut Tito.
Ya silakan Freddy, sudah nyimak tadi diskusi kita dari Bang Hadis Elebes Ya tadi. itu aja dulu, yang menciptakan Adam dulu biar topinya jelas. Ya, lanjut. Siapa Freddy yang ciptakan Adam? Aku yang nanya boleh nggak dulu? Kalau bertanya sih bertanya turun, kalau nggak on cam Dinda. Tapi kalau on cam, kamu boleh bertanya terus kita saling adu argumentasi gitu loh Dinda. Mana bisa dia on cam? Belum bisa bang, belum bisa, masih apa? Kalau minta pertolongan Roh Kudus bisa nggak? Kau aneh, seperti bocah ngomongnya. Aneh. Baperan kali Dinda. Yaudah, aturannya gitu Dinda ya. Kalau kamu mau bertanya boleh, tapi siap bertanya turun. Ya boleh, aku tanya nih. Ya, silakan. Adam dan Hawa itu dinikahkan atau berzina? Oke, Ustadz Dio. Silakan Ustadz. Adam dan Hawa itu dinikahkan atau apa tadi kata dia? Silakan Ustadz Dio. Adam dan Hawa itu dinikahkan atau berzina kata siapa tadi, si Freddy tadi? Nggak dinikahkan dan nggak berzina, tapi dipasangkan oleh Allah. Ya, betul. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan untuknya pasangannya. Masya Allah. Sudah dijawab ya Freddy ya? Sudah dijawab Dinda ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkan dia, sah hukumnya mereka beranak cucu. Jadi nggak ada kata zina di sana. Karena jelas di Al-Qur'an itulah taqrabuz zina. Artinya mereka diresmikan, yang meresmikan yang mensahkan Allah Subhanahu wa taala. Selesai jawaban Muslim. Clear and clear. Nah, sekarang Yang paling parah itu adalah kalau kita di Al-Qur'an itu buah kuldi. Kalau di sebelah itu di Ulangan 23 nomor 1 buah apa? Manora? buah pengetahuan. Salah, baca dong Ulangan 23 nomor 1. Ah, nggak mau aku. Oh iya. Nggak mau aku. Mau dong Kak Nora. Mau dong. Aku udah terlalu banyak baca buah. Buah pele, buah jakar, buah dada. Udah terlalu banyak buah. Silakan Dokter X, macan. Botol, pintar. Itu yang botol, masa bilang saya botol, saya orang kerja. Nah, aku bentar aja cuman ini dong. Siap Bang. Mang Dio, noise. Macan. Oh, turun. Oke, berarti dokter botol ya. Yang botol, situ yang botol. Loh, botol itu artinya apa, Bang? Ya botol situ kosong. Salah. Botol itu artinya kecap. Nah, kenapa? Salah. Botol Kenapa artinya saya kecap. katakan situ kosong? Karena setiap pertanyaan saya belum pernah ada satupun maupun Faruk ini belum pernah dijawab. Lu bahasa Indonesianya tidak jelas mau bertanya. belum pernah setiap pertanyaan saya itu dijawab, dan belum pernah ada jawaban yang pasti. Bahkan pernah juga Karena jawaban Muslim itu nggak sesuai dengan otakmu, nggak mampu menampung gitu loh. Tapi kalau mengenai comberan, mengenai sampah, nah itu baru masuk di otakmu gitu loh. Gitu. Gak ada. Maka saya pernah ke Jakarta juga. Saya coba untuk menemui langsung yang bilang viral ini itu, ternyata mereka botol benar. Emang kamu tahu Jakarta? Bahkan ini ya siapa ini, maaf ya Farul ya, kan sudah pernah situ turunin saya karena saya cerdas Apa ya. sih bahasa Indonesia ini? Farul. Apa? Ya, dia pernah turunin saya. Dia bilang, oh dia yang turun sendiri. Padahal dia yang turun karena jawabanku, pertanyaanku nggak bisa Gini dijawab. aja deh, kau jadi orang kayak gini gejala awalnya apa bro? Mungkin kamu waktu kecil pernah jatuh dari pohon kan, nyangkut di pagar, atau pernah jatuh dari ayunan, atau pernah gerak gir sepeda, Kawan-kawan ya, kawan-kawan yang cerdas ya. Oh, gir sepeda Pernah dilangkahi nih, pernah dilangkahi. Ya nggak apa-apa lah. Dia tidur di depan pintu maghrib bilang kaya sama kucing. Tapi kita harus maklumi orang yang botol-botol ya nggak mungkin tahu ya. Apa sih? Entah. Oke,
Pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab? Saya penasaran. Nah, ini. Jangan situ sudah menyerah sama saya. Iya, iya. Pertanyaannya apa? Coba diulang. Ini saya tanyakan sama Faruk dulu, biar Faruk ini ada saksi ya. Jangan sampai situ turunin saya ya. Ada saksi loh Faruk. Saya tanya satu aja, ndak boleh ngawur ngomongnya. Pertanyaannya apa? Kenapa lu kayak gitu? Saya diam yang lainnya, saya tanya terus menjawab ini loh. Jangan sampai turunin saya loh, saya nggak senang sekali. Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya Bang Faruk saya wakili dia. Pertama pertanyaannya begini, berapakah ukuran angin ideal ban mobil ban depan? Itu pertanyaannya. Umpamaan apa? Siapa yang turunkan dia? Tadi dia ngomong begitu, saya dengar dia nanya ukuran ukuran angin ban depan mobil gitu loh idealnya berapa? Itu tanya begitu ya, dijawab 33 atau 32. Udah dijawab bro, udah dijawab 33 atau 32. Oh. Yang tadi lagi. Tuh, ada lagi pertanyaan kedua apa? Ya tadi Dinda Freddy udah dijawab tadi pertanyaan dulu. Jawabannya nggak masuk akal Om. Coba tunjukin dalilnya di mana Adam itu dinikahkan. Kayak mana mau masuk akalmu? Orang kok nggak punya akal. Surga karena memperlihatkan dirayu setan, memperlihatkan auratnya. Lihat suaranya ini dalam gentong ini, dalam botol kok gentong ini ngomong ini makmum. Usir dari surga. Kecil kali suaramu Freddy. Perbaiki dulu perangkatmu. Perbaiki dulu perangkatmu. Freddy. Kegedean Ya, jadi suaranya, begitu, kecilin teman-teman. dikit. Suaranya kegedean itu, kekecilin dikit. Enggak, Tuhannya enggak umatnya. Oten ini lucu. Bambang. Sama bergabung Kan Dio kayaknya di kantor LAI kan Dio ya. Nggak dengar dia udah jumpa tadi, udah masuk sempat. Noise Bambang, noise. Memang ini Kristen ya, teman-teman kita Kristen ini pada pinter-pinter ya. Kita kalah debat loh sama dia, tapi kalah kita itu. Coba masuk. Ipul. Dalam Tuh, suaranya kegedean gitu loh. Ipul. Halo Ipul. Siap. Ya, botol pinter. Aku Islam Kak, aku belum mau masuk kok masuk ya Kak ya. Oh, kepencet mungkin berarti pinter Itu namanya rezeki Iya, abang, Kak. belum Aku masuk yang masuk duluan. simak aja Kak dari tadi ya Kak. Itu namanya rezeki abang, belum beli tiket udah masuk duluan. Nah, pantas, mantar itu lah. Si Freddy lagi. Freddy, perbaikilah dulu kau punya suara itu. Kecil kali loh. ada ini. Kecil gede kali banget. suaramu, Freddy. Kegedean malah di gua. Di dalam gua dia itu Bunda. Itu namanya handsetnya itu harganya 5.000, ongkirnya 60.000. Api. Api boy. Api boy. Itu ada transit naik. Ada handset yang paling bagus dijual noh. Mereknya kalau kemarin ada 3 merek yang paling bagus kalau handset ya. Kalau gede nih, pertama yang merek yang paling bagus handset ya. Dengerin, catat Iseki, yang kedua Yanmar, ketiga Kubota. Tuh handset paling bagus tuh. Serius? Baru udah nemu nggak tuh? Iseki, Yanmar, Kubota. Salam kenal semua. Ya, salam kenal. Botol pinter, Bang. Katanya oh genset itu Bang ya, bukan handset ya. Oh ternyata genset. Ah, salah ngomong gua. Ya, Bang Transit.
Iya. Saya asal Manado. Oh, botol ya bang? Saya mualaf. Oh, masya Allah. Ya. Sorry ya bang. Assalamualaikum. Ntar dulu lah, tanya Bang. dulu. Tanya. Kenapa anda mualaf bang? Siapa yang nyuruh? Tadi kan. Bang, kenapa mualaf? Keinginan Siapa yang sendiri. nyuruh? Hah? Keinginan sendiri. Tahun berapa bang? Ya sudah Sudah 2 pekan apa 2 tahun apa 2 menit? Sudah 20 tahun ya. Oh 20 tahun. Sudah lama itu bang. Sudah 20-an tahun. Sudah lama. Udah lama bang. Bukan lagi mualaf namanya kalau udah 20 tahun bang. Iya, tidak ada yang paksa. Ya, alhamdulillah sudah kakak saya, adik saya sudah ya ikuti saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Kalau Ada Oten ren- kapan Bang. lagi Oten ini? Bang ada rencana nggak tidak balik lagi? Ya, Ada rencana tidak balik lagi? aduh. Sebentar tidak ada tempat itu, Bang. Pertanyaannya dengerin dulu baik-baik bang. Ada rencana nggak tidak balik lagi? Kenapa mau balik lagi, Bang? Jelasin dulu pertanyaan saya bang Perok. Aduh. Alhamdulillah tidak. Allahu Akbar. Bercanda ya bang ya. Makasih ya bangku. Tetap istiqomah bangku. Dia tidak punya tempat untuk pergi, hanya bisa sendiri. Wih ada musik ya bang Ini siapa? Ini Rashid ya? Akhir Rashid ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rashid. Rashid. Ayo yang baru naik silakan. Setelah ditelusuri, Chemical memanglah anak dari pasangan yang berprofesi sebagai Memang sekarang itu banyak akun-akun palsu ya. Supaya Fankah? dapat Bung Fankah? ya mari loh. Terima kasih. Islam Kristen. Ya silakan Bang Andi. Banyak akun-akun palsu sekarang. Mempergunakan nama kita terus dipergunakan salah. Tapi kalau pakai nama akun saya, alhamdulillah belum ketemu Bang Andi. Banyak loh. Bang Juma banyak banget gitu. Saya juga ada gitu. Abang Andi ada. Jadi Bang Zuma ada. Jadi Siapa lagi ya? banyak teman-teman ya. Saya nggak pernah nge-DM siapapun ya. Kalau ada DM dari Handi Selebes, DM nih dari Handi Selebes meminta duit, itu pasti palsu, itu penipu. Karena saya nggak pernah DM seperti itu ya. Termasuk juga akun Bang Juma. Jadi kalau ada yang DM pakai nama aku, pakai nama Bang Parok, pakai nama Bang Juma, itu perlu diteliti ulang ya. Hati-hati, waspada. Apalagi ngasih rekening pribadi. Waduh, hati-hati kalian. Udah banyak korban loh Bang Parok. Iya. Tapi paling banyak akun Bang Zuma Bang ya? Iya, paling banyak Bang Juma. Kalau pakai akun palsunya sebelah, ada nggak Bang yang ngasih? Nggak laku lah. Akun sebelah nggak laku. Itulah buktinya kalau Muslim itu emang baik ya, maksudnya ya walaupun itu tertipu gitu ya, tapi ya itu buktinya langsung mereka membantu lah dengan
walaupun dengan alasan yang salah dari si penipu itu. Itulah muslim. Oke, Dani, selamat bergabung Dani. Dani. Ya bang. Ya, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dani, ada yang mau sampaikan Bang? Islam bang, mau minta tolong bang, bisa nggak bang nyanyi bentar lagi bang? Ngantuk kali aku nih nyanyiin Oten bang. Izin dulu lah sama Bang Andi Selebes, izin dulu. Udah bang. Siap abangku. Turunin Ya. bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nyanyi izin Bang Andi Selebes dulu. Bagaimana mau nyanyi gitu loh, kentut aja pales apalagi nyanyi. Sabar teman-teman ya, sabar. Oke, Lingga, selamat bergabung Lingga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Lingga. Ada yang mau disampaikan Bang? Boleh nggak menambahi sedikit, agak bertanya juga memang tentang apa namanya kelahiran Yesus itu ya. Dalam Al-Qur'an kan ada itu huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk kamu di rahim dengan kehendak Allah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya semua kehendak Allah. Jadi kalau Nabi Isa ataupun Yesus yang dibilang orang kita Kristen itu, kira-kira kuasa siapalah itu, kan gitulah kira-kira. Kuasa siapalah itu sehingga memang tanpa ayah, tapi Nabi Isa bisa ada di rahim Maria. Jadi muncul pertanyaan, kalau memang dia sebagai Tuhan, orang kita Kristen itu siapa, kekuasaan siapa itu yang menciptakan Nabi Isa atau Yesus itu di dalam perut Maria? Itu aja tambahan. Jawabannya ada dua bang. Kalau di Islam itu ya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Saya menambahi aja, menjelaskan apa namanya. Gimana sih abang? Tak masuk akal gitu kalau misalnya. Abang yang bertanya kok abang yang mau? Enggak, saya bukan bertanya sifatnya tadi, nambahi aja masukan gitu untuk abang-abang sekalian. Kalau di Islam jelas Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Kan di situ jelas roh dariku kan. Jadi Allah yang menciptakan. Betul dulu bang. Betul. Saya nggak bertolak belakang sama abang, bukan. Maksudnya yang menjadi pertanyaan bagi orang kita non Kristen itu, pertanyaan muncul, siapa kekuasaan siapa? Ya, ini baru saya mau ke sana komparasi bang. Nggak, menurut yang di Bible itu ya, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah itu bang jawabannya bang. Ya itu makanya itu bertolak belakang kan gitu kira-kira. Ya memang nggak sama bang. Islam sama Kristen kan bertolak belakang bang. Iya betul, pas itu. Cocok. Oke, cukup, makasih. Bang Baro, aku turun dulu. Soalnya Kristen dibawa mau naik, tapi saya turun dulu. Takut gue. Nggak apa-apa bang, biar aku turun aja. Ya udah nanti kita DM saja Bang Faro. Kita kalau rame baru gue naik lagi. Biar kalau rame gue naik lagi gitu bang Baro ya. Ya, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu kenapa teman-teman ya. Itu Nora. Ini aku dapat susunan puzzle. Live akan berakhir dalam 3 menit 23 detik. Kami mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda saat ini. Selesaikan verifikasi untuk melanjutkan live Anda saat ini. Tapi verifikasinya nggak muncul. Coba dibikin udah. Nggak ada yang muncul nih verifikasinya nih. Iya nggak bisa, nggak ada yang muncul. Puzzle-nya nggak ada yang muncul teman-teman. Ntar ya. Makanya aneh ini kok gini ya. Ini. Siapa yang makan ini? Kak Yeni.
Nih puzzle-nya nggak ada yang muncul ini, nggak ada puzzle-nya. Nggak nampak itu. Ini nggak ada puzzle-nya, kan biasanya kan ada puzzle-nya. Ya. Ini nggak ada puzzle-nya. Berapa menit lagi? Berapa detik lagi? 2 detik 13. Kenapa ini ya? Rungkat dong. Kita cek aja lah, kita tengok dulu ya, rungkat nggak ya? Karena puzzle-nya nggak ada. Oh, kayak di kata Bible kemarin. Rungkat dia di Komal kata Bible. Enggak, kalau kata Bible dia itu apa? Apa tuh namanya? Tutup aplikasi. Bukan puzzle, tutup aplikasi. Ya atau tidak, karena itu notifikasinya muncul terus. Akhirnya di refresh dia. Oh, biarkan aja kata Bang Trats. Biarkan aja katanya. Iya. Iya, tetep lahir kita pula nggak tembus ini 1M. Padahal kita dari live pagi loh. Ayo tap layar guys, tap layar. Oke, dinaikkan lagi moderator. Adik-adik otennya dinaikkan lagi. Oten-oten ini memang lucu ya. Enggak Tuhannya, enggak otennya, lucu semua. Puannya pinter ngelucu, otennya pinter ngelucu. Dari lahir sampai meninggal ngelucu semua. Kena ban 1 tahun, aku bisa live Rianto dengan akun yang lain. Yang kau pikirnya kalau ini kena ban aku tuh rungkat, masih ada akun yang lain, 17 akun kita. Oke. Kalau Pak Don punya keluarga cewek, bolehlah dikeluarkan baru dibiarkan diperkosa. Mungkin begitu ya, Pak Don. Silakan. Baik. Kenapa ini? Halo? Langsung saja jawab, Pak. Jawab. Oke. Jadi begini, kita harus pahami dulu. Sampai sekarang kan umat Islam kan nggak tahu siapa itu tamunya itu. Maksudnya siapa itu tamunya si Lot itu kan? Sampai sekarang umat Islam nggak tahu kan? Jadi, karena umat Islam itu tidak so tahu, Bang. Beda Kristen so tahu ya. Silakan lanjut. jadi tamu itu, kedua tamu itu adalah malaikat yang ditulis. Mana ada malaikat di situ? Masa malaikat mau memperkosa? Ada aja. Aneh-aneh kau ini. Fitnah aja ke malaikat, sembarangan orang Indonesia ini. Ini baru kulit-kulitnya loh. Nanti saya kasih lagi satu. Silakan jelaskan, Pak. Apapun penjelasannya kami terima. Mau karang-karang atau tidak, ya terserah Anda. Intinya kami baca dalilnya. Lari kan? jadi percuma, saudara. Bayangkan, kita membawa data. Dia sendiri tidak pernah mendengarkan data ini, bahkan membacanya pun belum pernah. Baru tiba-tiba dia ingin menjelaskan. Penjelasannya tidak sesuai, kan ini bikin emosi. Langsung aja. Jadi begitu caranya Padahal Boya, cara membuat orang tersungkur gitu ya. Lari kan? Kabur. Lari, malaikat dituduh. Kurang ajar malaikat ini. Mau memperkosa.
macam-macam pula ya Bang Dalbo ya tadi ya, yang oten-oten yang ada Yesus dikatakan setan, nih sekarang malaikat dikatakan perkosa manusia, itu kan aneh ini oten-oten ini. Jadi kadangkala teman-temannya, kadangkala ada oten yang bisa diajak diskusi pakai data, ada juga oten selalu ingin menjelaskan. Contoh, Pak Lemon tadi ini membuka di Keluaran 20 nomor 4. Nah, kalau kita menggunakan referensi ini bukan menyangkut sesembahan, larangan buat patung. Larangan buat patung itu. Jangan membuat patung menyerupai apapun. Yang artinya apapun itu apapun, maupun di daratan atau di dalam air. Larangan. Di Islam juga sama, dilarang juga. Mohon maaf ya, kita udah agak lama nih. Mohon maaf ya, ada sedikit tamu ini. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Lari. Adikku Lemon, kenapa songkatnya kecil gitu? Aku udah pusing kadang. Apa salah? Mic-nya ini ya di bawah. Mungkin mic kalau ada di bawah punya mic, silakan lemparkan ke Pak Lemon. Kirim alamat ya Pak Lemon. Kemarin itu mantap besar tuh stereo kemarin. Iya, nanti kirim alamat. Nih, mantap tuh. Udah gitu aja. Bagus nggak nih? Bagus ya. Udah keren, udah power. Alhamdulillah. Inilah pusingnya aku sama kayak Oten nih. Sama kayak 3 pribadi aku ini. Iya. Itu. Iya kan? Datanya ada, Keluaran 20 nomor 4. Ah, ini paus ikan lele ini mencium ini. Kan paus tuh. Enggak juga diakui. Malu kali takutnya. Malu. Ikan paus aja mau ngaku, masa Kristen nggak ngaku? Gimana? Iya kan? Sedangkan apa ya? Jangan mohon maaf nih. Ya, Tarzan itu ya, Tarzan ya punya pengikut namanya hewan. Kita tahu ya, mohon maaf nih. Tarzan itu punya pengikutnya Tarzan. Ya kan? Hewan itu Tarzan punya pengikutnya hewan. Yesus punya pengikutnya orang Kristen. Orang Kristen sama dengan hewan, sama-sama nggak pakai akal, sama nggak teman-teman? Sama kan? Sama. Pengikut sama, berarti Kristen itu hewan. Saya bantah, enggak. Saya bantah, tidak sama. Cuman kebetulan mirip. Tidak sama, cuman kebetulan mirip. Nah begitu. Jadi kita itu berpikir logika, afala ta'qilun kata Allah ya kan. Punya akal ya, dipikir-pikir dulu menuhankan, masa langsung kepanasan. Cek. Saya ada suara enggak ini? Ada. Aku turun dulu ya, ini aku diperingatin ya. Memang. Bentar. Oke, maaf Dr. Stephen. Sebelum narasi, Bang Dalbo, Bang Tri, Bang Terapi, Bang Jempol, Bang Stephen, saya pamit undur dulu ya. Terima kasih Bang Dalbo ya. Oh iya, tafadol abadaku, Bang Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibatasi lagi aku, bentar Bang, kerja dulu bentar Bang, batasin dulu aku bentar. Memang nih. Lanjut narasinya, abandaku. Lanjut. Nggak bisa narasi. Apa narasi itu? Apa Bang Terapi? Yang biasa pakai lauk itu? Narasi berarti berkaitan dengan terasi gitu ya. Narasi berarti ada nasi, ada terasi gitu kurang lebihnya. Silakan. Iya. Tadi mana sih Don't Worry ini? Kok nggak bisa layar penuh ya, karena data saya ini screenannya tunggu